Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nah, di sini yang kita soroti adalah sholat. Apakah sholat itu bisa menghapus dosa? Insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya, kemudian juga dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Kita pantun dulu pagi-pagi nih pemirsa supaya makin semangat. Yang di sini juga boleh bantu ya. Jalan-jalan ke Gunung Rinjani. Cakep. Bersama teman, sungguh asyiknya. Cakep. Begitu banyak dosa ini. Adakah cara untuk menghapusnya? Nah, ini dia. Cara menghapus dosa ya. Dari pantunnya berarti sudah bisa diprediksi sama pemirsa di rumah. Tema kita pagi hari ini adalah apakah sholat menghapus dosa? Nah ini ya. Biar bagaimanapun setiap umat muslim itu wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Namun pertanyaannya kadang-kadang orang merasa ketika sudah sholat 5 waktu bebas bisa melakukan apa saja. Bahasanya tuh STMJ Pak Ustadz. Sholat tetap maksiat jalan. Ada yang begitu tuh. Nah ini apakah ketika orang bermaksiat kemudian sholat terampuni gitu aja terus gitu ya. Apakah seperti itu? Langsung aja kita dengarkan tausiah dari Ustadz tamu kita Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Amin. Guru kita Ustaz Danu yang Allah sayangi, yang Allah muliakan dan kita hormati. Mas Bobi dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu MNC TV dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa, mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah apakah sholat bisa menghapus dosa? Satu ketika Rasulullah SAW ya menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salatul khamsu al-jum'atu ilal jum'ati kafaratu bainahunna malam tugsil kabair. Jadi kata Rasulullah, sholat 5 waktu dan Jumat itu insya Allah menghapus dosa. Selagi dia tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau begitu mungkin hanya yang kecil-kecil aja. Dan yang jadi masalah, sholat yang seperti apa yang akan menjadikan menghapus dosa. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Kalau Rasulullah sholatnya, Masya Allah, luar biasa. Nah sholat kita seperti apa? Bisa jadi sholat ini akan menghapus dosa kita apabila sholatnya benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh, ketika sholat kita ada rasa bangga atau tidak? Kalau misalnya sholatnya ada rasa bangga, berarti bukum lillahi ta'ala. Jangan pernah berharap itu. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ketika sholat kita ada marah atau tidak? Kalau ketika sholat tidak ada marah, tetapi setelah sholat kemudian kita marah, mohon maaf. Berarti hadis tadi tidak bisa kita nikmati. Dan bisa jadi bahwa ampunan Allah itu diberikan kepada orang yang sholatnya benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang sholatnya benar-benar karena Allah. Nah selama ini kadang-kadang kita sholat bagaimana? Kenapa kamu sholat? Iya takut dimarahin sama mertua. Kenapa kamu sholat? Supaya kaya. Kenapa kamu sholat? Oh banyak banget lah alasannya. Hanya untuk dunia berarti tidak lillahi ta'ala. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kalimat lain. Sholatlah dengan karena Allah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya. Kemudian berikutnya, setelah sholatnya bagaimana? Kalau tadi ketika sholatnya juga harus lillahi ta'ala, semuanya dikarenakan karena Allah. Nah sekarang setelah sholat juga aplikasikan nilai-nilai sholatnya. Sholat kan Allah mengajari kepada kita lewat sholat itu kan harus sabar.
Lalu sekarang setelah sholat, bagaimana di rumah tangga? Menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi karyawan. Sabar nggak kita? Sholat kan mengajarkan kita supaya jujur. Nah, permasalahannya setelah sholat, coba sering jujur atau tidak sama suami, sering jujur atau tidak sama istri, sering jujur tidak sama orang lain, kan seperti itu. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis yang diungkapkan Rasulullah SAW tadi, bahwa sholat insya Allah akan menjadi salah satu penghapus dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Tapi sholatnya tidak hanya sekedar takbiratul ihram, baca-baca, tetapi setelah itu, setelah sholat, tentunya diikuti dengan sikap, dengan perilaku, dengan akhlak yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz. Silakan duduk dulu Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini tergantung Salah sholatnya. jalan. Mau kemana? Jalannya lewat sini. Berarti tergantung sholatnya Pak Ustadz ya. Kalau lagi sholat itu, lagi sholat nih, ingat mantan, bukan ngehapus dosa, malah nambah dosa itu Pak Ustadz. Kebanyakan ingat hutang. Itu dia juga bisa. Udah gitu tergantung aplikasi setelah sholatnya. Oke, bener. Baik, Alhamdulillah. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Sama-sama. Pemirsa, selain satu ini kita akan ada narasumber pertama dan tausiah dari Pak Ustadz Danu seputar tema kita. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Baik, pemirsa, sekarang kita masuk ke tausiahnya Pak Ustadz Danu nih tentang tema kita pagi hari ini yang mungkin pemirsa udah tunggu-tunggu. Apakah sholat menghapus dosa? Silakan Pak Ustadz tausiah. Terima kasih Mas Bobi. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita apakah sholat menghapus dosa? Insya Allah bisa, atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Yang harus kita ketahui salah satunya adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nah, di sini yang kita soroti adalah sholat. Apakah sholat itu bisa menghapus dosa? Insya Allah bisa. Yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Asep tadi adalah bagaimana pada saat kita itu sudah paham apa yang kita kerjakan itu adalah salah dan dosa, kemudian kita taubat kepada Allah Ta'ala untuk tidak melakukan lagi, kemudian mohon ampun terus-menerus, sholat kita lakukan terus-menerus. Nah, di titik itulah mulai dosa itu dikikis oleh Allah Ta'ala, dosa itu dikikis. Karena kita tidak tahu besarnya dosa itu kita itu seberapa. Karena jangan sampai kita itu meyakini bahwa ibadah saya itu lebih tinggi daripada yang lain. Saya lebih dekat kepada Allah Ta'ala sehingga saya pasti di ini dosa saya pasti dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh kita takabur seperti itu. Itu sombong, ya. Tetapi kerjakanlah terus-menerus. Istilahnya kalau dalam Quran ceritakan ilal ladina tabu waslahu wabayanu. Baru dijawab oleh Allah Ta'ala faulaika tubu alaihim, ya. Ilal ladina tabu, mereka yang telah taubat, ya. Waslahu, dan melakukan perbaikan, wabayanu, memberikan nasihat-nasihat kebenaran tentang Quran, tentang hadis, ya. Baru Allah menjawab, maka taubat mereka yang aku terima. Berarti ada proses waktu pada saat kita itu sudah taubat. Kemudian ada proses melakukan perbaikan. Jangan melakukan kedoliman lagi. Jangan. Nah, itu proses itu kan kita lakukan sehari-hari dengan sholat kita. Ya kali alhamdulillah tambahan sholat sunnah. Tambahan dengan puasa sunnah dan sebagainya. Bacaan Quran yang kita yang baik. Dan semuanya kita kerjakan hanya satu niat kita lillahi ta'ala. Nah, kalau kita itu mengerjakan dari ibadah itu untuk duniawi, nggak ketemu. Nggak akan ketemu karena kita sudah mengkawinkan ibadah kita itu untuk dunia, bukan lillahi ta'ala. Nah, ini nggak akan ketemu. Jadi hati-hati beneran, ya hati-hati. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya sholat bisa menghapus dosa, bisa. Tetapi kalau kita tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala, menghapus dosa bisa di akhirat. Cuma seberapa besar ibadah kita yang kita lakukan dari sholat kita, dan juga seberapa besar dosa kita yang kita lakukan di muka bumi sebelumnya itu, karena sudah ada di akhirat.
Nah, disinilah jangan kita bermain-main. Kita berjudi di situ jangan. Mending pada saat sekarang ini Allah mengizinkan kita bisa melihat acara siraman kolbu. Ayo kita itu bertobat pada Allah Ta'ala, melakukan perbaikan. Karena apa? Salah satunya diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, musibah yang kita terima di muka bumi ini disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Disebabkan karena dosa kita. Jadi ingat banyak sekali ayat yang terkait. Sehingga pada saat kita itu ada sakit, itu sebenarnya peringatan dari Allah Ta'ala. Cepat-cepatlah berubah, cepat-cepatlah berusaha untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Agar nanti di akhirat kalau bisa hilang dosa kita. Karena sakit yang di muka bumi itu bisa aja menjadi masuknya kita di neraka. Masuknya seseorang muslim di neraka. Loh dari mana? Wala nudikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Nah, Allah akan memberikan siksa kecil di dunia kepada mereka sebelum siksa besar di akhirat. Jadi di sini ayat ini menceritakan bahwa siksa kecil di dunia yaitu sakit bagi manusia. Sakit ini tubuh. Makanya besok kalau di akhirat orang itu disiksa tubuhnya. Berarti kalau seseorang sakit di dunia itu berarti besok di akhirat sama yang disiksa. Kalau dia kena stroke ya besok di akhirat dia dibikin stroke. Kalau dia kena pusing terus-terus ya dia di akhirat kena besok disiksa kepalanya. Kalau dia sariawan terus-menerus ya besok mulutnya disuek-suek sama para malaikat yang ada di neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nah, ini harus kita faham. Al-Quran kitab yang nyata bagi seorang muslim. Bukan omong kosong, bukan bualan. Nyata. Tapi bagaimana kita itu meyakini? Sangat jarang orang Islam meyakini. Bagi orang-orang yang sudah sujud, ya. Apa kita sudah sujud pada Allah dan mengimani Quran? Ayo mulai saat ini imani Quran, isi Quran itu sangat manfaat untuk kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Amin. Barakallah. Pak Ustadz Danu terima kasih tausiahnya. Pak Ustadz Asep juga terima kasih. Mungkin ini perbedaan antara sholat dengan benar juga dengan benar-benar sholat. Kalau sholat dengan benar mungkin rokaatnya gerakannya tepat tapi hati dan pikirannya nggak tahu kemana ya. Tapi kalau benar-benar sholat insya Allah semuanya hati pikirannya betul-betul berusaha untuk khusyuk. Mudah-mudahan sholat bisa menjadi mencegah perbuatan keji dan munkar itu ya.